Sebelumnya saya cerita sedikit ya Pak. Ustadz Hanan kemarin acara yang nanya nangis loh. Viral. Atau gue pantesan gak pernah viral. Orang tua serta keluarga saya kan bukan orang yang dikatakan orang yang beragama. Maksudnya iya beragama. tapi yang bukan yang paham agama Pak. Lu udah pernah ngeliat belum? Ada orang hatinya udah mau nangis, mulutnya belum. Dan saat itu kan orang tua saya mempersulit lamaran calon suami saya Pak, dengan alasan mahar yang dia bawa tidak sesuai. Namun sampai detik ini laki-laki yang saya cintai ini masih menunggu saya Pak. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus saya lakukan untuk menemukan jalan keluarnya? Apakah saya tetap mempertahankan laki-laki tersebut atau saya lepas ke laki-laki itu? Aku tanya dulu ya, mic-nya pegang dulu. Iya Pak. Yang melamar, lu mah orang lagi sedihnya deh kayak gitu. Si laki-laki ini seorang duda misalnya, bukan kan ya? Ternyata misalnya dia duda anak 7 ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf Bapak sebelumnya ya. Gimana? Kalau Anda manggil saya Bapak, umur saya bertambah 20 tahun. Oke, panggilnya Om Ustadz. Ya, sebelumnya saya cerita sedikit ya Pak. Allah ya Karim. Neng, ini pertama kali datang di Remisha. Sebenarnya udah 2 kali Pak. Kalau saya sekali. Lu ngomong sekali lagi lo ya. Gua pulang beneran nih. Ya Allah ya Karim. Gak apa-apa nak, silahkan nak bertanya. Lanjutkan. Biar terlihat mengayomi. Kau ceritakan keluar semua kan unek-unekmu tuh ya nak. Allah ya Rabbi. Ya. Ya, saya lanjut ya Pak. Ya, jadi sebentar Pak. Ustadz Hanan kemarin acara yang nanya nangis loh. Viral. Atau gue pantesan gak pernah viral. Atau yang nanya, mau nanya ya Pak. Mau nanya ya Pak, dia bilang. Baru aja kamera mau nyorot viral nih, viral ya. Ya, sebelumnya kan saya ada seseorang tuh datang ya Pak, orang yang saya cintai. Ya, orang yang saya cintai ini kan datang melamar saya Pak. Nah, dan iya Ustadz, dan orang tua serta keluarga saya kan bukan orang yang dikatakan orang yang beragama. Maksudnya iya beragama. tapi yang bukan yang paham agama Pak. Lu udah pernah ngeliat belum? Ada orang hatinya udah mau nangis, mulutnya belum. Ya kayak gini deh tuh jadinya. Allah ya Karim. Saya nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Allah. Silahkan nak, lanjutkan nak. Bapak mau banget dengerin nih. Allah ya Rabbi ya Karim. Dan saat itu kan orang tua saya mempersulit lamaran calon suami saya Pak, dengan alasan mahar yang dia bawa tidak sesuai. Namun sampai detik ini laki-laki yang saya cintai ini masih menunggu saya Pak. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus saya lakukan untuk menemukan jalan keluarnya? Apakah saya tetap mempertahankan laki-laki tersebut atau saya lepas ke laki-laki itu? Aku tanya dulu ya, mic-nya pegang dulu. Iya Pak.
yang melamar. Lu mah orang lagi sedihnya deh kayak gitu. Ini udah mau viral deh, malah diketawain. Saya coba untuk satu frekuensi gitu loh. Laki-laki yang datang ke kamu nih satu agama Muslim. Betul, Pak. Oke, nak. Iya, betul, Ustaz. Saya mulai paham kenapa bapak kamu nolak nih. Aduh ya Rabbi. Saya langsung jawab ya. Begini, yang pertama, menjadi sangat baik sekali untuk membuka pintu komunikasi. Tanyakan dulu sama ayah ya, kenapa kok kemudian menolak ini laki-laki yang melamar. Kalau kemudian jawabannya ya karena ayah nggak seraknya di mana ya, terus cari sampai detailnya. Misalnya beliau katakan, oh karena si laki-laki ini seorang duda misalnya, bukan kan ya, seorang duda. Coba kamu, misalnya saya contoh sebagai ayahmu ya. Nggak usah, orang belum aja udah ketawa kalian. Ternyata misalnya dia duda anak 7 ya kan. Contoh. Nah, jadi nomor 1 buka pintu komunikasi ya sama orang tua. Namun sebelumnya bawakan dulu ini masalah ini ke Allah. Minta sama Allah, ya muqallibal qulub, baca doa ini, tsabbit qalbi ala dinik. Nanti yang hafal tolong kasih catatannya ke dia, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, tolong kasih yang terbaik, berikan kemudian ketetapan, ketaatan, keistiqomahan. Nah, lu kemudian komunikasi sama ayah. Bagaimana hasil komunikasi dengan ayah, sampaikan ke laki-laki tersebut. Lalu bagaimana? Sudah, jangan ada ikatan, karena kemudian yang menentukan adalah ayah misalnya. Terus kemudian ketiga, minta saran dari ayah. Kalau laki-laki ini tidak diterima oleh ayah, lalu ayah pengen laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang sempurna, Prabu Siliwangi ya. Yang datang pakai Garuda gitu bagaimana deh, Bu? Oke. Nah, yang ketiga, lalu minta kemudian ayah mau yang seperti apa? Terus lalu obrolkan sama ayah, bolehkah saya memberikan gambaran dan pertimbangan ke ayah tentang laki-laki yang saya mau. Saya nggak mau yang aneh-aneh ya. Terserah dia mau datang dalam keadaan single maupun dia dalam keadaan duda. Yang paling penting dia bisa menjaga sholat 5 waktunya, terutama subuhnya. Yang kedua dia bisa baca Quran. Buat aku ini udah cukup ya. Kalau nanti ada laki-laki datang, ayah tanyakan dia sholat subuhnya gimana dan 5 waktunya gimana. Yang kedua, coba perdengarkan dia baca Quran. Kalau sudah baik sholatnya, baik bacaan Qurannya, kalau dia baik dengan perintahnya Allah, kayaknya dia juga akan baik deh ya ngejaga amanah saya. Nah, kalau itu kemudian sudah disampaikan, maka bismillah tawakkal Allah. Ngobrol, bicara sama orang tua. Apabila kemudian jawaban dari orang tuamu sudah disampaikan, sampaikan juga alasan ini kepada calonmu. Lalu kemudian bagaimana? Jika tidak ada yang bisa diubah, jika tidak ada lagi langkah-langkah yang bisa diambil oleh calonmu untuk memenuhi kriteria ayahmu, ya sudah, lepaskan, serahkan ke Allah sampai ayahmu kemudian akan memberikan pertimbangan lain. Tiba-tiba di dalam tahajudmu mohon berdoa, besok ayah habis sholat subuh dipanggil, Dek, panggil dah calon kamu yang kemarin itu. Kayaknya ayah sudah berubah pikiran, kayaknya dia laki-laki yang baik. Alhamdulillah. Pasti telepon, kamu diminta sama ayah datang. Ya, aku udah lamaran sama yang lain. Enggak. Saya yakin. Ingat ya, ingat. Yang mendampingi kita itu adalah cerminan diri kita. Kalau kalian tidak menjaga sholat subuh kalian, jangan pernah berharap dapat pendamping yang bisa bangun subuh.
Never, nggak bakalan. Kalau kita nggak pernah kemudian khidmat sama orang tua, jangan pernah ngarepin dapetin pendamping yang akan sayang juga dengan orang tua kalian. Pasti dia nggak punya waktu buat orang tua kita. Ini tolong diingat-ingat nih. Kita maunya apa pasangannya? Maunya apa teman-teman? Maunya apa kita? Kalau mau kemudian saya mau punya pasangan yang sayang juga dengan ibu saya, karena saya tinggal ibu aja satu. Kalau gitu khidmat buat ibu. Kita nih abisin waktu kita untuk ibu. Baru Allah akan kirimkan yang pasti sama. Kenapa? Karena pantulannya kayak gitu. Kita sudah memantaskan diri, sebab yang mendampingi kita itu cerminan kita. Cerminan secara umum ya teman-teman. Sifat-sifat yang Allah senengin. Tapi nanti pada detail-detailnya baru kita masuk. Semua kelebihan suami akan ada kekurangannya pada istri. Kelebihannya istri pasti kekurangannya ada di suami. Tuh lihat. Jadi kalau suami serba cepat, berpakaian cepat, apa-apa cepat, pasti istrinya yang lelet. Udah pasti. Kondangan jam berapa? Jam 8. Suami dari ba'da subuh udah siap-siap. Istri juga sama siap-siap. Pasti berangkatnya asar. Itu kalau itu udah itu katanya cerminan Pak Ustadz. Lah ini lain lagi maksudnya. Maka yang detail-detail gitu. Kalau kita nih punya sifat rapi gitu, apa-apa kudu simetris gitu. Nih, gelas kudu matching sama apa ini namanya nih? Lapakannya. Terus kemudian mejanya harus matching segala macam. Kita punya suami pasti kebalikannya. Betul apa enggak? Kita tuh maunya tuh kalau baju yang merah-merah, kaos gitu ya, kemeja gitu ya, gamis, begitu kan ya? Ini yang rapi. Suamimu dijamin kemeja, kaos, celana pendek, sarung, itu numpuk jadi satu barisan dan nyabutnya sekepengennya. Sang, udah bencana. Gitu ya. Maka saran saya, dan ini yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maunya apa? Nanti Allah kirimkan kepada kita yang seperti itu, teman-teman. Beneran nih, beneran. Saya itu mulai banget ngajarin anak-anak. Terus setiap kali ngajarin anak-anak, anak-anak diajak nginep kan. Sabtu Ahad diajak nginep. Kalau di masjid gitu, terus kita nyiapin pagi-pagi itu nyari gorengan, nyari roti, minta sama Allah. Bener, Allah pertemukan ternyata yang emang bisa masak, bisa nyiapin sarapan buat anak-anak santri. Karena sebelumnya kita pantesin diri gitu loh. Terus aja. Walaupun nggak harus bikin gorengan sendiri ya. Kayaknya sih sakit semuanya deh. Nah, ini gambarannya. Mau punya suami yang bangun pagi subuh, kitanya bangun pagi. Bangun pagi. Dan ini nggak bisa alasan. Kan kata Pak Ustadz, kelebihanmu kekurangan aku. Kamu bisa bangun tahajud, ya aku bangunnya duha. Wah kacau ini fatwa nih, kacau nih. Kacau ini, dipelintir-pelintir. Emang dia ngaji cuma separoh kayak gini dia bilang. Enggak. Maunya apa? Coba teman-teman, nanti coba pikirin dah. Gimana rasanya hati kita nih punya istri subuh nggak bangun? Coba rasain ntar. Secantik apapun jadi jelek. Dan sebaliknya, kalian punya suami, betapa bangganya pas giliran kita bangun gitu, ngelihat alarm 3:30, tapi kita lihat suami kita nggak ada, dia lagi begini nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal belum wudu, belum pakai baju. Ternyata cuma cosplay. Astagfirullahaladzim, palsu. Ya enggak lah, udah bener. Jadi gimana rasanya bangga punya suami yang suami kita itu membangunkan kita buat sholat sunnah. Saking gak bisa kita dibangunkan, kita dipercikan oleh percikan-percikan cinta. Dan di waktu ini tidak akan tercampur dengan orang-orang munafik. Berarti suami kita bukan orang munafik kan? Dia bangun lebih awal. Dek, sholat tahajud nggak? Duh kak, aku kayaknya capek banget semalam, kayaknya udah. Ya udah, dek, nanti azan aku bangunin ya. Iya kak. Suami kita lanjut, Allahu Akbar. Kan gitu ya, kedengerannya di kuping kita kan. Datang kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dek, udah azan. Ada yang mau bangun gak? Aduh bang, kayaknya nunggu ntar komat aja ya. Suami soleh banget. Karena istri belum bangun, dia mau ke masjid takutnya kesiangan. Ya udah deh, sholat sunnah dulu dah. Allahu Akbar. Sholat sunnah dulu deh. Fajar dia kerjain, masalah.
Dilihat lagi, istrinya nggak gerak juga. Subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim, subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim. Kan nunggu kan? Masjid udah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dek, udah komat. Wah, kayaknya nih udah enak banget. Kita udah sayang kan sama istri ya. Namanya ngantuk orang nggak jelas dah. Ya udah deh. Akhirnya dia paksa kejar ke masjid. Terlambat 1 rakaat, tapi nggak apa-apa, dia bangga. Apa sebabnya? Ya masih bisa bangunin istri. Pulang dari sana karena masih tahan di masjid kan, lu kemudian udah syuruk nih. Dilihat istrinya masih tidur. Kita bilang gini, "Dek, udah syuruk." Nggak bangun. Udah datang duha nggak bangun. Pas adzan, Allahu Akbar, zuhur. Baru bangun. Dek, bangun dek. Aduh, tidurnya nyenyak banget ya. Nyenyak banget tidur, kata suaminya. Kurang nyenyak apa lu? Tidur dari jam 12 sampai jam 12. Katanya anak hijrah. Hah? Kenal ta'arufnya di masjid. Kenapa subuhnya jam 12 siang? Oh, ternyata pas hijrah kita bukan sedang berhijrah. Kita sedang mencitrakan diri kita sedang berhijrah. Kalau saya sering bercanda nyebutnya cosplay kehijrahan. Sedang cosplay doang ternyata. Subuh nggak bangun. Katanya antum banyak masalah, tapi subuh nggak bisa bangun. Katanya banyak problem, tapi habis subuh tidur lagi. Kalau kata orang kampung saya, bullshit. Jangan tidur ba'da subuh. Berarti kalau pengen punya suami yang nggak tidur subuh dan bisa bangun di waktu subuh tahajud, caranya gimana? Nyaut nggak lu? Nyaut nggak? Tanyain. Nih yang abang, bang, kalau pengen punya istri yang bangun tahajud atau nggak bangun deh subuhnya, caranya gimana? Iya, kitanya yang subuh harus bangun dari awal, istiqomahin. Kalau pengen dapat suami yang gampang bangun subuh, kitanya harus bangun subuh. Nggak usah cari, berarti gua harus sholat subuh ke masjid. Nggak usah. Toh juga biarkan ke masjid sepuh-sepuh. Tinggal Pak Dehyanto, Pak De Supri, iya Pak De Jojo, dari situ semuanya. Yang habis sholat ntar mojok tuh bertiga tuh. Dia bilang gini, pinggang aku tuh ya, sini pinggang itu tuh. Katanya enggak, oke leher aku nih keras. Bertiga adu sakit. Penyakit diadu bertiga. Allahu Akbar walillahilhamd. Pengen dapat yang bagus bacaan Qur'annya, maka kita belajar tahsin Quran. Meskipun nggak bagus bacaan Quran, nanti dipertemukan dengan yang bisa baca Quran. Pengen bagus kita punya sholat kita, perbagus supaya nanti pendamping kita juga yang datang adalah yang ahli sholat. Saya kasih tahu ya, sepengalaman saya menikah nih, nggak ada kenikmatan pagi kecuali kalau dibangunin sama pasangan di waktu yang tepat gitu. Ya, udah 3:30, anak-anak belum dibangunin, dia bilang. Itu nikmat bener tuh, nikmat bener. 3:30, iya, sore ternyata. Ini juga kacau juga sih ini. Ya 3:30 subuh lah, bangunin anak-anak, gobrak-gobrak, ya subuh, siap tahajud, sahur kalau Senin Kamis dan seterusnya. Pengen sholat kita bagus, ini adalah jalan buat memancarkan pasangan kita yang sholat. Gitu ya.